Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Farena Sinta. Terima kasih buat kalian yang udah nyempetin waktu buat mampir ke channel aku ini. By the way guys, gimana kabar kalian hari ini? Apakah semua baik-baik saja? Aku harap semua dalam keadaan baik-baik saja dan tidak kekurangan suatu apapun juga. Dan hari ini, di hari Selasa, di minggu pertama bulan Agustus, aku ingin membahas mengenai kasus pembunuhan seorang aktivis HAM yang bernama Bapak Munir Said Thalib, atau yang biasa kita sapa Bapak Munir. By setelah aku membaca-baca dari berbagai artikel yang ada di internet, sebenarnya menurut aku pribadi kasus ini agak blunder gitu loh. Terlihat dari 18 tahun yang lalu hingga saat ini, siapa dalang dari kasus pembunuhan Bapak Munir ini masih belum terungkap guys. Dan kali ini aku akan membahas mengenai fakta-fakta dan juga merefresh balik bagaimana kronologi tentang pembunuhan Bapak Munir tersebut. Nggak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung eksekusi videonya. Mungkin sebagian dari kalian ini udah pada tahu, tapi juga mungkin aja ada yang belum tahu siapa sih Bapak Munir ini. By the way, Bapak Munir ini adalah seorang aktivis HAM yang dibunuh pada tanggal 7 September 2004 lalu. Bapak Munir ini meninggal dalam perjalanannya dari Jakarta menuju Amsterdam guys, ketika menggunakan pesawat terbang. Meski sudah 18 tahun, tapi kepergiannya Bapak Munir ini masih menyisakan tanda tanya gitu loh. Sebab alasan dan juga siapa yang membunuh Bapak Munir ini sampai sekarang masih juga belum terungkap. Selepas dari bangku kuliah, Bapak Munir ini memulai karirnya di Lembaga Bantuan Hukum yang berada di Surabaya dan di sana selama 2 tahun. Sebelum pindah ke Malang sebagai Kepala Pos LBH di kota tersebut. Dan juga menjadi Wakil Ketua dalam operasional Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Bapak Munir ini juga terlibat menangani beberapa kasus gitu loh, pelanggaran HAM pada saat Orde Baru. Beliau ini juga tercatat pernah menjadi penasehat hukum bagi 3 keluarga petani yang kala itu dibunuh oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI di proyek Waduk Nipah Banyu Ates. Pada tahun 1988, Bapak Munir ini juga ikut serta mendirikan sebuah komisi yang bernama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Sebagai koordinator Badan Pekerja Kontras, Bapak Munir ini juga ikut serta dalam menangani kasus penghilangan paksa dan juga penculikan para aktivis HAM pada tahun 1997 hingga 1998. Dan juga ikut serta dalam kasus mahasiswa korban penembakan pada tragedi Semanggi pada tahun 1998. Beliau ini juga berperan aktif dalam mengadvokasi kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang berada di Aceh pada masa operasi Jaring Merah sekitaran tahun 1990 sampai 1998 dan juga ikut serta pada operasi terpadu di tahun 2003 hingga 2004. Setelah tidak lagi menjadi pengurus di lembaga Kontras, Bapak Munir ini menjadi direktur imparsial, yang dimana sebuah lembaga masyarakat ia mengawasi penegakan dan juga penghormatan atas hak asasi manusia di Indonesia ini. 3 jam setelah pesawat G974 lepas landas dari Singapura, awak kabin melaporkan pada pilot Pantun Matondang bahwa seorang penumpang yang bernama Munir yang duduk di kursi nomor 40G menderita sakit. Kala itu Bapak Munir ini bolak-balik ke toilet. Kala itu pilot meminta awak kabin untuk terus memonitor kondisi si Bapak Munir ini. Dan kala itu Bapak Munir ini dipindahkan gitu loh tempat duduknya di samping dokter yang kala itu juga sedang berusaha untuk menyembuhkan si Bapak Munir ini. Penerbangan menuju Amsterdam membutuhkan waktu sekitar 12 jam. Namun 2 jam setelah mendarat pada tanggal 7 September 2004, tepatnya pukul 8:10 Amsterdam, ketika diperiksa Bapak Munir ini ternyata sudah meninggal dunia guys. Dan akhirnya pada tanggal 12 November dikeluarkan kabar dari polisi Belanda yang menyatakan bahwa hasil otopsi dari tubuhnya Bapak Munir ini diketemukan sebuah senyawa arsenicum yang dimana hal ini juga dikonfirmasi oleh polisi Indonesia. Nah, belum diketahui nih siapa yang meracuni Bapak Munir ini pada saat itu. Pada tanggal 20 Desember 2005, Polikarpus Budiari Prianto divonis hukuman sebanyak 14 tahun atas pembunuhannya terhadap Bapak Munir ini. Hakim menyatakan bahwa Polikarpus ini yang dimana adalah seorang pilot Garuda yang kala itu sedang cuti, menaruh arsenik dalam makanannya si Bapak Munir ini, yang bertujuan bahwa dia ini ingin membungkam selama-lamanya Bapak pengkritik pemerintah tersebut. Hakim Cicut Sutiarso mengatakan bahwa sebelum kejadian pembunuhan yang diderita oleh Bapak Munir ini,
Polikarpus ini menerima beberapa panggilan di handphonenya dari nomor-nomor yang tidak dikenal. Polikarpus ini menerima beberapa panggilan yang terdaftar oleh agen intelijen senior, tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut lagi. Selain itu, Bapak Presiden SBY kala itu membentuk tim independen. Tapi, hasil dari penyelidikan tim tersebut tidak pernah dipublikasikan hingga saat ini, guys. Pada tanggal 19 Juni 2008, Majen Purnawirawan Muhdi Purwopranjono ditangkap dengan dugaan bahwa beliaulah otak dari kasus pembunuhan Bapak Munir ini. Beragam bukti kuat dan kesaksian mengarah kepada beliau ini. Namun guys, pada tanggal 30 Desember 2005, Bapak Muhdi ini akhirnya dibebaskan. Vonis itu sangat kontroversial dan kasus ini pun ditinjau ulang. Serta 3 hakim yang kala itu memvonisnya bebas juga langsung diperiksa kala itu guys. Dan akhirnya jenazahnya Bapak Munir ini dimakamkan di Batu Malang. Kala itu beliau meninggalkan seorang istri yang bernama Ibu Suciwati dan juga 2 orang anak yaitu yang bernama Sultan Alif Alende dan juga Diva. Dan sejak tahun 2005, pada tanggal 7 September yang bertepatan dengan meninggalnya Bapak Munir ini diperingati sebagai Hari Pembela HAM Indonesia. 18 Maret 2005, Polikarpus, yakni seorang pilot Garuda Indonesia, resmi ditetapkan sebagai tersangka dengan 2 kru Garuda lainnya yaitu kru Pentri Odi Irianto dan pramugari Yeti Sumiarti. Polikarpus didakwa melakukan pembunuhan berencana pada bulan Desember 2005. Jaksa penuntut umum menuntut bahwa Polikarpus ini dihukum seumur hidup. Pada tanggal 3 Oktober 2006, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasi yang menyatakan bahwa Polikarpus ini terbukti tidak melakukan tindak pembunuhan berencana atas korban Bapak Munir ini. Poli hanya terbukti bersalah karena sudah memalsukan dokumen dan hanya dijatuhi hukuman selama 2 tahun penjara guys. Pada tanggal 25 Desember 2006, Polikarpus bebas dari LP Cipinang setelah mendapat remisi susulan 2 bulan dan remisi khusus 1 bulan. Pada tanggal 10 April 2007, mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Indra Setiawan ditetapkan sebagai tersangka baru. Pada Februari 2008, Indra Setiawan divonis 1 tahun penjara di kasus tersebut. 19 Juni 2008, Muhdi Purwopranjono ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Munir. Beliau ini diduga kuat terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap aktivis HAM Munir. Pada tanggal 31 Desember 2008, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Muhdi bebas murni dari segala dakwaan. 10 Juli 2009, Mahkamah Agung menguatkan vonis bebas Muhdi, duduk sebagai Ketua Majelis Kasasi Valeri dengan anggota Hakim Agung Hakim Nyakpa dan Muhsin. Pada tanggal 28 Januari 2010, Mahkamah Agung menghukum Garuda Indonesia dengan mewajibkan memberikan ganti rugi kepada istri Munir yang bernama Suciwati lebih dari 3 miliar. Tanggal 20 Oktober 2013, Poli mengajukan peninjauan kembali dan Mahkamah Agung mengabulkannya dengan mengurangi Polikarpus dari 20 tahun menjadi 14 tahun penjara. 13 Oktober 2016, Presiden Joko Widodo meminta Jaksa Agung HM Prasetyo mengusut kasus Munir lagi. Februari 2017, Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN) membatalkan putusan Komisi Informasi Pusat KIP terkait dengan dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) kasus kematian Munir. Pada bulan September 2017, Suciwati mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi. Suciwati menagih janji Presiden Jokowi untuk menuntaskan kasus kematian suaminya yang bernama Munir Said Talib. Pada bulan September 2018, aktivis dari Amnesty International meminta Polri menindaklanjuti hasil penyelidikan dan mendalami fakta-fakta persidangan kasus Munir yang muncul. Polri juga diminta untuk membentuk tim khusus di internal Polri dalam penanganan kasus dengan melibatkan berbagai pihak profesional. Pada bulan September 2019, Koalisi Keadilan untuk Munir mendesak Presiden Jokowi mengumumkan ke publik
mengenai dokumen hasil penyelidikan tim pencari fakta kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib. Hal itu mengacu pada keputusan Presiden nomor 111 tahun 2004 tentang pembentukan tim pencari fakta kasus meninggalnya Munir. Pada bulan September 2020, Lembaga Swadaya Masyarakat Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras menuntut kasus Munir dinyatakan sebagai pelanggaran HAM berat. Pada tanggal 7 September 2022, Komnas HAM resmi membentuk tim untuk mengusut dugaan pelanggaran HAM berat di kasus kematian aktivis Munir Said Thalib. Pada tanggal 11 September 2022, heboh di media sosial yang dimana hacker Bjorka membongkar identitas otak pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib. Bjorka dan Munir pun menjadi trending topik Twitter pada Minggu 11 bulan 9 tahun 2022. Hasil otopsi yang dilakukan otoritas Belanda, Munir tewas karena menenggak racun arsenik. Pihak keluarga Munir meminta pemerintah membentuk tim pencari fakta yang independen untuk membuka semua tabir kepalsuan yang selama ini tertutupi. Menurut keluarga, jika memakai proses hukum konvensional, maka kemungkinan untuk terungkapnya semakin kecil. Penahanan Polikarpus Budihari Priyanto yang ditetapkan bersalah. Namun, Komisi Nasional HAM, Komnas HAM menilai masih ada kejanggalan yang belum terungkap. Diduga, pemerintah melalui Badan Intelijen Negara yang merupakan otak dari penghilangan nyawa Munir secara paksa. Pada 2010, Komnas HAM dengan tegas membeberkan penemuannya terkait cacat dari investigasi kepolisian, penuntutan, dan persidangan Muhdi Purwo Pranjono. Muhdi sendiri adalah mantan deputi kepala BIN yang bebas dari dakwaan membantu pembunuh Munir pada 2008. Jika ditelusuri ke belakang, Muhdi pernah dicopot dari jabatannya di Kopassus atas dugaan terlibat penghilangan mahasiswa pada tahun 1996, yang dimana kasus ini disuarakan dengan sangat lantang oleh Bapak Munir semasa hidupnya. Pembunuhan Munir hasil kejahatan konspirasi melibatkan Garuda Indonesia. Pihak Garuda Indonesia tidak melakukan investigasi internal terkait tewasnya Munir. Ketua TPF Munir, Brigadir Jenderal Marsudi Hanafi menegaskan investigasi internal seharusnya dilakukan Garuda Indonesia seperti tertuang dalam UU nomor 15 tahun 1992 tentang penerbangan. Kemudian, TPF juga menemukan adanya 3 surat tidak lazim yang dikeluarkan Garuda Indonesia dan ketiganya ditunjuk langsung untuk Polikarpus. Salah satu surat ditandatangani oleh Vice President Corporate Security Garuda Indonesia, Remilga Anwar, yang bertanggal 4 September 2004 atau 3 hari sebelum Munir meninggal. Dalam laporan yang dirilis Kontras disebutkan bahwa TPF menyimpulkan terdapat sejumlah bukti material yang menunjukkan penjabat dan karyawan Garuda bersekongkol atau terlibat dalam meninggalnya aktivis HAM Munir. Hasil penyelidikan TPF hilang atau disembunyikan sehingga publik tidak mengetahuinya. Pada akhir tahun 2016, Presiden Joko Widodo memerintahkan Jaksa Agung HM Prasetyo untuk mencari dokumen tersebut. Namun hingga kini belum ada kejelasan. Banyak pihak meragukan kabar itu. Muncul pertanyaan dasar, dokumen penting seperti itu kenapa bisa hilang? Mungkinkah TPF ataupun pihak istana berlaku serampangan? Bahkan ada indikasi hasil temuan itu sengaja disembunyikan agar tidak diketahui publik. Koordinator Kontras Yati Andriani meyakini bahwa hilangnya dokumen TPF Munir hanya dalih pemerintah saja. Apalagi juru bicara Presiden saat itu, Johan Budi, mengatakan bahwa dokumen itu telah diserahkan oleh bekas Menteri Sekretaris Negara era SBY, Sudi Silalahi, kepada istana. Istri Munir, Suciwati, selalu menggelar aksi Kamisan hingga kini sebagai pengingat pemerintah. Dan itulah tadi rangkuman singkat mengenai kasus pembunuhan Bapak Munir, sang aktivis HAM. Bagaimana menurut kalian mengenai kasus tersebut, guys? Dan segitu dulu konten aku kali ini. Aku harap kalian menyukai dan juga menikmati konten aku kali ini. Mohon maaf jika misalnya ada yang salah dan juga kurangnya. Dan bagi kalian yang belum subscribe, aku ingetin sekali lagi, jangan lupa subscribe, jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian tahu kalau misalnya aku update video terbaru. Dan bagi kalian yang ada kritik ataupun saran, jangan lupa tulis di kolom komentar agar aku juga bisa baca-baca di sana. Dan ingat guys, berikan komentar dan juga kritik dan juga saran yang membangun agar channel ini bisa menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Oke guys, bagi kalian yang masih menonton aku di menit kali ini, aku mau ucapin banyak-banyak terima kasih dan see you di next video selanjutnya. Bye-bye.